Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Bapak Ibu yang akan segera berangkat menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci, kami mempunyai atau sharing trik bagaimana Bapak Ibu mengemas perlengkapan umrohnya yang terdiri dari koper besar dan juga koper kecil, sekaligus juga tas paspor yang nantinya akan membersamai Bapak Ibu mulai berangkat sampai dengan pulang. Untuk mengisi koper besar dan juga koper kecil atau koper cabin, Bapak Ibu bisa menyesuaikan informasi barang bawaan yang telah kami list sebagai berikut. Insya Allah ini untuk perjalanan umroh 12 hari sudah termasuk pulang perginya yang terdiri dari 5 malam di Madinah dan 5 malam di Mekah. Bapak Ibu, ini namanya tas paspor. Apa-apa yang harus dimasukkan di dalam tas paspor ini? Yang pertama Bapak Ibu bisa menyiapkan jaket, tidak terlalu tebal ya, tipis aja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa siapkan handuk kecil, siapkan juga Bapak Ibu sajadah kecil. Selain itu Bapak Ibu ada juga topi yang ini adalah identitas dari 3 cahaya utama sebagai alat koordinasi manakala saat di perjalanan Bapak Ibu ada yang terpisah dari rombongan, maka tour leader nanti akan bisa segera mengenalinya dengan Bapak Ibu mengenakan topi identitas seperti ini, yang ini harus masuk juga di tas paspor. Selain itu Bapak Ibu ada power bank dan juga ada kabel charger yang sewaktu-waktu dibutuhkan apabila baterai HP Bapak Ibu habis. Nah, ada juga kacamata hitam, barangkali Bapak Ibu perlu suasana yang teduh di perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian ada sedikit obat-obatan Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan sedikit obat-obatan? Nah, ini hanya sekedar untuk obat atau persiapan obat selama di perjalanan. Sementara untuk obat dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan di koper bagasi atau koper besar. Nah, lain daripada itu, Bapak Ibu juga bisa memasukkan masker disposable bila dibutuhkan untuk di perjalanan, atau juga bisa yang nggak tahan dengan masker disposable, Bapak Ibu bisa gunakan masker kain seperti ini. Bapak Ibu, kami sengaja menyediakan resleting di depan tas paspor. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan, yang pertama adalah paspor asli, kemudian boarding pass, kemudian lembar visa, kemudian juga lembar EICV, bukti bahwa Bapak Ibu sudah vaksin meningitis, dan lembar EIPV, bahwa Bapak Ibu sudah vaksin polio. Selain barang-barang tersebut, Bapak Ibu mohon untuk tidak disimpan di dalam resleting yang di depan, karena memudahkan Bapak Ibu pada saat pengecekan imigrasi di bandara nanti, baik itu di Bandara Juanda ataupun di Bandara Jeddah. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan packing koper cabin atau koper kecil, di mana koper kecil ini jatah maksimal berat 7 kg, tidak boleh lebih dari 7 kg. Dan aturan dari kami itu yang perlu dimasukkan di koper cabin itu hanya satu set baju ganti, kemudian perlengkapan mandi yang terdiri dari handuk tanggung, kemudian sabun, pasta gigi,
sikat gigi, atau mungkin juga sampo yang masing-masing botolnya ukurannya tidak boleh lebih dari 100 ml Bapak Ibu. Boleh dikemas dalam pot seperti ini, di mana ini adalah handuk dan perlengkapan mandi. Kemudian perlengkapan yang lain yang dimasukkan di koper cabin adalah perlengkapan sholat. Barangkali bapak-bapak suka mengenakan sarung, bisa dimasukkan di dalam pouch ini sarungnya. Nah, untuk ibu-ibu, kalau misalkan mau pakai mukena juga bisa dimasukkan di pouch ini. Tapi sebenarnya bila ibu-ibu itu merasa sudah cukup dengan kerudung bergo panjangnya untuk sholat dan ditambahkan dengan kaos kaki, juga monggo, silakan. Nah, ini adalah 3 perlengkapan yang dimasukkan di koper cabin. Kita masukkan barang-barang perlengkapan yang harus masuk di koper cabin atau koper kecil. Yang pertama ada baju ganti. Kita taruh di satu sisi dari koper cabin kita, Bapak Ibu. Kemudian perlengkapan yang kedua, ini adalah handuk tanggung tadi atau perlengkapan mandi beserta dengan sabun, pasta gigi, sikat gigi dan lain sebagainya. Bisa kita taruh di atasnya. Yang terakhir, ini adalah perlengkapan sholat Bapak Ibu. Kita taruh di atasnya. Kalau sudah berjajar rapi seperti ini Bapak Ibu, kita bisa mengunci barang-barang kita agar tidak kemana-mana dengan klik kunci seperti ini Bapak Ibu. Jangan membawa perlengkapan yang tidak ada di dalam list barang bawaan, kecuali memang barang tersebut sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Setelah rapi, bisa ditutup untuk koper cabinnya ini dengan mengaitkan resleting pertama dan juga resleting yang kedua, sampai kedua resleting tersebut bertemu di dalam satu titik di lubang yang sama seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan packing untuk koper bagasi atau koper besar. Nah, di dalam koper besar itu nanti akan terdiri dari perlengkapan yang pertama. Sesuai dengan list yang sudah kami sampaikan, di sini ada 6 gamis bebas. Ditambahkan dengan 2 baju tidur. Ada gamis putih dan kerudung putih untuk seragam umrohnya, ditambahkan dengan gamis hitam dan kerudung hitam untuk seragam ke Raudhah. Tambahkan dengan kerudung panjang bebas sebanyak 5 pieces. Ini untuk padu-padannya gamis yang ibu bawa. Barang berikutnya ini adalah barang-barang perlengkapan dalam bentuk kecil seperti pakaian dalam dan lain sebagainya. Kita kemas dalam pouch ini semua pakaian dalam. Kemudian ada sandal, kemudian ada perlengkapan wanita seperti bedak dan lain-lain. Kemudian ada hanger plastik 3 biji. Kemudian ada payung. Kenapa ada payung Bapak Ibu? Karena untuk berangkat di bulan-bulan seperti ini, Juni, Juli, Agustus, sampai dengan Oktober, itu cuaca di Saudi, baik di Medina ataupun di Mekah, itu lagi puncaknya panas. Bahkan bisa sampai pada suhu 45 derajat. Maka dari itu, Bapak Ibu sediakan payung, kemudian tumbler kosong, yang ini fungsinya adalah untuk diisi air zam-zam yang nantinya akan menemani Bapak Ibu setiap perjalanan ke masjid
di dalam masjid ataupun ziarah-ziarah. Begitu juga untuk yang bapak-bapak, informasi barang bawaan yang masuk di dalam koper bagasi mohon disesuaikan dengan list yang ada di sini. Kita susun satu persatu di area sisi sebelah kiri misalnya, demikian Bapak Ibu. Kemudian seperti ini Bapak Ibu. Yang penting nanti bisa lebih rapi atau serapi mungkin. Nah, ini hanya sekedar contoh pengepakan. Misalnya Bapak Ibu mau digulung bajunya, digulung satu-satu ditata, kemudian divakum biar lebih ringkas, lebih tipis, juga monggo silahkan. Nah, kalau misalkan sudah penuh Bapak Ibu, di sisi yang sebelah kanan Bapak Ibu, ini ada resleting yang masih bisa dibuka. Bisa juga diisi dengan barang-barang seperti ini. Kita tata kembali, kita masukkan demikian satu persatu, masuk semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal Bapak Ibu. Kalau masih ada space bisa diisi Bapak Ibu. Jadi ini masih ada beberapa space, silahkan diisi biar lebih rapi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau satu sisi sudah rapi, kita konsen di sisi berikutnya. Nah, masih banyak longgarnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, kalau masih longgar begini, berarti Bapak Ibu nanti pada saat kepulangan masih bisa menambahkan belanja oleh-oleh untuk keluarga yang ada di sini. Nah, ini Al-Quran kita masukkan di sini ya Bapak Ibu. Kalau sudah tertata rapi, kita tutup kembali resletingnya. Jangan lupa Bapak Ibu mengunci letak barang-barang dengan klik untuk ikatannya seperti ini. Nah, biar rapi, lebih rapi. Udah Bapak Ibu, siap kita tutup kopernya. Kemudian kita lebih rapikan kembali. Resletingnya kita satukan dari atas ke bawah dan sebaliknya, sehingga dua resleting ini bisa bertemu dalam satu lubang yang sama, seperti halnya tadi Bapak Ibu. Jadi dua resleting ini kita pertemukan dalam satu lubang yang sama. Yang terakhir Bapak Ibu, kami peragakan untuk cara mengunci gembok masing-masing koper Bapak Ibu. Yang pertama dari koper cabinnya tadi, setelah kita temukan dua resleting, dia akan ketemu di dalam satu lubang yang sama. Di lubang yang sama itu kita masukkan gemboknya seperti ini. Ini. Kemudian kita bisa klikkan. Nah, kalau sudah kita klikkan begini Bapak Ibu, resleting itu bila geser kemanapun dia akan tetap menutup. Demikian juga untuk yang koper bagasi. Kalau dua resleting kita pertemukan, dia akan membentuk satu lubang yang sama. Kemudian sama caranya ngunci gemboknya atau masang gemboknya adalah di pertemuan lubang tersebut. Kemudian kita klik sehingga pada saat digeser itu resleting tidak akan terbuka. Cara penguncian yang salah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak meletakkan gemboknya di lubang yang sama atau pertemuan dua resleting itu, tapi di ujungnya seperti ini Bapak Ibu. Di ujung resleting. Nah, kalau di ujung resleting seperti ini Bapak Ibu, ini masih bisa bergeser dan membuka. Untuk cara menguncinya sekali lagi, jangan di ujung resleting dan jangan juga memakai kode yang ada di koper besar ataupun koper
cabin. Khawatirnya kunci kode itu macet. Sebaiknya Bapak Ibu mengunci dengan benar sesuai dengan yang kami peragakan, yaitu di pertemuan dua resleting yang membentuk satu lubang, baru ditaruh kunci gemboknya dan diklik seperti ini.